Ya, kita lihat Al-Quran sampai detik kapanpun dari ketika Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, Al-Quran ini tetap berjumlah 30 juz. Al-Quran ini tetap jumlah ayatnya 6.236 ayat. Surah Al-Fatihah tetap bunyinya dan tidak akan berubah-ubah. Jadi agama yang tidak berubah-ubah dari akidah, dari syariat, dan dari muamalah. Jadi ada mutaghayyurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Adik-adik, teman-teman, mahasiswa kami yang berbahagia, izinkan di kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema kita yang ke-6 yang berhubungan dengan bagaimana pentingnya bertauhid, pentingnya bagaimana manusia dalam hidup ini harus menunggalkan keesaan kepada Allah. Sebagaimana ketika kita sudah sampaikan dalam pertemuan kita sebelumnya, bahwasanya manusia adalah makhluk yang harus beragama, manusia adalah makhluk yang membutuhkan agama, dan di tengah-tengah kebutuhannya ketika dia menemukan kebenaran agama, maka ketika ada firman Allah yang menyebutkan agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam, innad dina indallahil Islam, maka tentunya keunggulan dari bertauhid, keunggulan dari berislam adalah sesuatu yang harus ada dalam kehidupan seseorang yang bertauhid kepada Allah. Mengapa Islam sebagai agama yang diunggulkan? Karena Islam ini adalah agama yang tidak akan berubah-ubah. Ya, kita lihat Al-Quran sampai detik kapanpun dari ketika Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, Al-Quran ini tetap berjumlah 30 juz. Al-Quran ini tetap jumlah ayatnya 6.236 ayat. Surah Al-Fatihah tetap bunyinya dan tidak akan berubah-ubah. Jadi agama yang tidak berubah-ubah dari akidah, dari syariat, dan dari muamalah. Jadi ada mutaghayyurat. Tidak adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam asal usul, dalam usuliyah, dalam kaidah dasar yang berhubungan dengan pokok-pokok ajaran keislaman. Inilah keunggulan ketika seseorang bertauhid dalam keberagamaannya. Yang kedua, Islam ini adalah agama yang sangat cocok, sangat ideal di setiap waktu, di setiap zaman, bahkan di setiap tempat. Al-Islamu salihun likulli zaman wa makanin. Kita bisa lihat bagaimana turunnya ayat-ayat Allah di dalam beberapa kejadian-kejadian yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa kisah-kisah yang terjadi kepada para nabi-nabi terdahulu, baik itu Nabi Saleh, Nabi Lut, dan seterusnya. Dan kisah-kisah itu keotentikannya sampai hari ini dan detik ini ada hubungannya. Ya, bagaimana misalnya kaum Sadum dan kaum Ammorah. Yang waktu itu, kaum itu adalah kaum yang lesbian, mencintai sesama jenis, dan Allah gambarkan sampai detik ini, meskipun kejadian itu sudah berabad-abad yang silam. Ya, dan apa yang Allah gambarkan dalam kisahnya Nabi Lut dengan kaum Ammorah dan kaum Sadum, hari ini terjadi dengan adanya LGBT dan seterusnya. Yang ketiga, di mana letak keunggulan Islam? Islam sebagai agama yang dinus salam, agama yang mendatangkan keselamatan, agama yang mendatangkan perdamaian, agama yang selalu membangun peradaban kehidupan, karena di dalamnya ada nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai yang mengedepankan perdamaian. Ini membuktikan bagaimana Islam hadir di tengah-tengah kemunafikan, di tengah-tengah kemusyrikan, di tengah-tengah kemurtadan, bahkan di tengah-tengah faham-faham yang hari ini tidak bisa kita benarkan, liberalisme dan seterusnya. Ini tentunya menunjukkan Islam sebagai agama Allah
yang menggambarkan tentang ketauhidan dari sumber yang dapat dibenarkan. Dan yang terakhir, yang keempat, di mana letak keunggulan Islam? Islam sebagai agama yang menggambarkan at-ta'ah, ketaatan. Islam sebagai agama yang menggambarkan al-khudu', kerendahan, ya, ketundukan. Islam sebagai agama yang mendatangkan al-inqiyad, ketaatan. Bagaimana orang dibuat taat kepada zat yang telah menciptakannya. Dan Islam menggambarkan bagaimana agama yang selalu menerangkan tentang adanya hukuman-hukuman Allah dan adanya ganjaran-ganjaran pahala-pahala dari Allah. Dari sini kita dapat mengatakan Islam sebagai agama yang Islam sebagai agama tauhid. Islam ini menunjukkan adanya the way of life. Ada jalan yang menjadikan hidup ini kita menjadi hidup yang benar. Mengapa demikian? Maka kita akan mengatakan ketika the way of life ini adalah sebagai pedoman, maka tidak ada yang dapat kita jadikan dalam pedoman hidup saat kita bertauhid, kecuali pedoman itu ada di dalam Islam. Dan di mana letak gambaran Islam? Itu ada di dalam Al-Quran, dan ada di dalam hadis, dan di dalam beberapa sumber-sumber keotentikan yang dapat dibenarkan dari sesuatu yang diperjuangkan, yang diijtihadkan, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dari mana kita dapat menggampaikan Islam adalah the way of life? Yang kedua, Islam mengajarkan kita kedisiplinan hidup. Hidup kita ini disiplin dengan ibadah, disiplin dengan bermuamalah, disiplin dalam menjalankan syariat agama. Bahkan kedisiplinan kita dalam bertauhid. Jangan sampai kita menjadi orang yang musyrik. Tentunya di sini, secara tidak langsung, menjadikan kita sebagai orang atau sosok yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Mampu menguasai, menahan bagaimana kita ini tidak terjebak dalam keserakahan, dalam kemunafikan, dalam kebatilan dan seterusnya. Dari sini, ketika kita mengatakan mengapa manusia adalah sosok yang harus bertauhid, maka tentunya tauhid ketika kita gambarkan dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan ala wazni fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilan berarti tauhidan. Ja'alahu wahidan. Jadi menjadikan sesuatu itu adalah satu. Kalau di sini tauhid adalah menjadikan, mengesakan, menunggalkan Allah itu sebagai zat yang maha tunggal, maka tentunya dalam istilah yang dapat kita artikan secara syar'i, tauhid ini berarti mengesakan Allah, menunggalkan Allah. Yang dalam hal apapun, kekhususan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita letakkan dalam prinsip-prinsip tauhid rububiyah, mentauhidkan segala aturan dan ciptaan Allah. Bahkan tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan segala sifat-sifat keesaan yang ada di dalam zatnya Allah. Dan tidak luput juga dari yang ketiga, tauhidul asma was sifat, yaitu mentauhidkan segala nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, baik yang sifat wajib, sifat mustahil, maupun sifat yang mungkin. Ketika kita berbicara masalah tauhid, maka tauhid ini tidak lepas dari akidah. Akidah kalau kita ambil dari asal kata, akar muakarnya kata itu adalah aqada. Aqada ini berarti akad, berarti janji. Al-aqidah berarti ada janji, ada buhul, ada ikatan. Ada kekuatan yang mengikat dalam kehidupan kita. Di mana letak kekuatan yang mengikat itu? Itulah iman. Itulah keyakinan. Ada keyakinan yang kuat, ada keyakinan yang teguh, yang itu tidak mendatangkan keraguan sama sekali. Kalau kaidah usuliyah mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan dihilangkan oleh keraguan. Maka kalau kita sudah mendatangkan satu keyakinan dalam hidup kita, maka tidak boleh ada yang mendatangkan dalam bentuk keraguan apapun. Sebagai contoh, dalam hidup kita punya jodoh, dalam hidup kita punya rizki, dan dalam hidup kita akan dihadapkan kepada kematian. Jodoh, rizki, dan kematian adalah sesuatu yang pasti yang akan datang dalam hidup kita. Tapi kita tidak tahu siapa jodoh kita, sampai di mana kita berjodoh, mana rizki kita, dan apa yang kita dapat, seberapa banyak dari rizki yang kita peroleh, di mana kita akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah, kapan kematian itu akan datang,
Bagaimana saat kematian itu didatangkan kepada kita? Nggak ada yang tahu. Tetapi semua ini mengantarkan kita kepada sebuah keyakinan. Mengantarkan kepada kekuatan untuk meyakini bahwasannya semua itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Allah, cukuplah Allah. Di mana letak kecukupan itu? Alaihi yatawakkal al-mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah bersandarnya orang-orang yang bersandar. Artinya kita mentaukilkan, menyandarkan, mewakilkan kehidupan ini hanya kepada Allah. Nah, dalam konsep keberagamaan, manusia ketika diciptakan oleh Allah, seperti apa ciptaan itu? Pertemuan kita yang keempat. Dan ketika manusia setelah diciptakan, manusia diminta untuk beragama. Untuk apa dia beragama? Pertemuan kita yang kelima. Dan ketika manusia beragama, dia diminta untuk bertauhid. Seperti apa ketauhidannya? Pertemuan kita yang saat ini dalam kehidupan kita, dalam pertemuan kita saat ini. Di dalam akidah, dalam keyakinan, kita diminta untuk meyakini ada rukun iman. Rukun iman yang keenam itu. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih. Wa qadai qadar wal yaumil akhir. Ini kan rukun iman yang 6 ini bukan mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Tidak mudah bagi kita untuk mengamaliyahkannya. Al-imanu billahi wa malaikatihi. Misalnya iman kepada Allah dan Rasulnya. Berapa banyak orang yang tidak menjalankan syariat kehidupannya sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulnya. Kalau menentang Rasul, berarti menentang Allah. Tidak menjalankan perintah yang telah diperintahkan Rasulullah. Kalau kita umat Nabi Muhammad, berarti kita diminta taat kepada apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Ketaatan ketika kita mentaati perintahnya Nabi Muhammad, disitulah ketaatan kita mentaati perintah Allah. Wa ma atakum rasul fakhudhu. Dan apa-apa yang telah Rasulullah datangkan kepada kalian, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah, maka jauhilah. Sejauh mana coba ketika kita hidup, Anda yang sebagai mahasiswa hari ini, Anda punya ketaatan kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Sebagai tuntunan dalam hidup kita, kita diminta apa? Contoh, kita berbicara masalah sesuatu yang berhubungan dengan rizki. Dalam dunia pekerjaan yang kita lakukan hari ini, Anda sebagai mahasiswa, bisa jadi Anda murni belajar. Anda yang sebagai mahasiswa, bisa jadi Anda hari ini membantu kedua orang tua Anda. Anda yang hari ini sebagai mahasiswa, bisa jadi juga Anda bekerja dan Anda memiliki hasil. Tapi pernahkah Anda berpikir, Anda melakukan ini karena perintah Allah? Anda bekerja karena ada tuntunan yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya untuk bekerja. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Bekerjalah. Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin yang akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan. Di dalam keyakinan, kita diminta amanu wa amilu as-salihat. Orang-orang yang melakukan keimanan dengan totalitas dan orang-orang yang mengamaliyahkan keimanan itu, artinya dia melakukan amal saleh dan amal saleh yang dilakukan, amal kebaikan yang dikerjakan, ini sesuai dengan keyakinannya kepada Allah. Ini bukan hal yang mudah. Nah, banyak hal-hal yang menjadikan kita memiliki kemampuan untuk memiliki akidah yang benar dalam hidup ini. Dari sini, ketika kita sambungkan pada pertemuan kita yang kelima, mengapa manusia membutuhkan agama? Dan mengapa ketika agama manusia diminta bertauhid? Kita harus yakin kepada Allah. Yang pertama, agama adalah fitrah manusia. Di dalam surah Ar-Rum pada ayat yang ke-30, surah ke-30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Kita cuma diminta untuk taat kepada perintah yang ada di dalam agama Allah yang lurus. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah. Ini adalah pemberian yang telah Allah datangkan dalam hidup kita. Yang telah Allah fitrahkan dalam setiap langkah kehidupan kita. La tabdila li khalqillah. Tidak ada ganti. Tidak ada perubahan dari apa yang telah Allah ciptakan dalam hidup kita. Dzalika ad-din al-qayyim. Itulah agama yang lurus. Nah, dalam hidup ini tidak ada tuntunan. Ketika kita diminta beragama, dan keberagaman yang benar adalah dinullah wahid. Agama Allah ini cuma satu. Anbiya'uhum syatta. Nabinya boleh banyak. Syara'i'uhum mukhtalifah. Syariat-syariatnya boleh berbeda-beda. Tetapi agama Allah tetap satu. Tauhid. Itulah fitrah yang Allah berikan dalam hidup kita. Yang kedua,
Mengapa dalam kehidupan beragama kita diminta untuk bertauhid kepada Allah? Tidak ada tempat ketika kita dihadapkan kepada kekurangan, ketika kita dihadapkan pada kelebihan, ketika kita dihadapkan kepada sebuah kelemahan, dan ketika kita dihadapkan kepada kekuatan. Nggak ada kelemahan dan kekuatan, tidak ada kekurangan dan kelebihan. Kecuali ini yang mendatangkan Allah. Dikasih rizki sedikit, protes. Dikasih rizki banyak, juga protes. Kalau ini rizki sedikit, kita sampaikan ini karena Allah. Dan kalau ini rizki banyak, dan ini juga dikarenakan Allah, maka disitulah yang benar dalam bertauhid kita. Yang ketiga, manusia dihadapkan pada banyak tantangan, cobaan, hambatan, fitnah. Sebagaimana kita saat ini berada dalam kondisi virus corona. Nggak ada kekuatan. Semua orang berkeluh kesah, tidak menemukan obatnya. Dan semua orang merasa berada dalam ketakutan. Ini menunjukkan, kita hanya bermuarakan ini kepada muara agama, dan itulah ketauhidan yang harus kita munculkan. Tidak ada tantangan, hambatan, fitnah, cobaan, kecuali ini datangnya dari Allah. Yang keempat, ketauhidan menjadikan kita sosok yang terbimbing. Ketauhidan menjadikan kita sebagai sosok yang berpedoman dalam kehidupan kita kembali kepada Allah. Mari kita kembalikan. Masalah apa yang terjadi dalam hidup ini? Problem apa yang kita hadapkan dalam keluarga kita hari ini? Anda sebagai anak memiliki orang tua. Problem apa yang Anda hadapi di masa-masa Anda kuliah saat ini? Kecuali Anda hanya mengembalikan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah orang yang bertauhid yang benar, maka dia akan mampu mengendalikan moral, mampu mengendalikan akhlaknya sesuai dengan akhlaknya Rasulullah. Kalau ini terjadi, maka poin yang terakhir, adanya ketentraman, kedamaian, keselamatan. Dan itulah yang dikenal dengan dinus salam. Itulah yang dikenal dengan agama yang selalu mendatangkan keselamatan, yang selalu mendatangkan kedamaian. Adik-adik, teman-teman mahasiswa sekalian, silahkan berdiskusi dalam kolom komen kami. Ada beberapa tugas-tugas selanjutnya yang akan kami berikan. Bagaimana mencari titik temu antara pertemuan kita yang kelima dan keenam di mata kuliah ini. Dan mudah-mudahan kita sebagai manusia dan adik-adik khususnya sebagai mahasiswa mampu mengamaliyahkan, mampu menerapkan sebagai sosok yang sedang belajar dalam dunia. Kalau teman-teman ini adalah di dunia ilmu kesehatan misalnya, maka apa yang dapat kita lakukan di tengah-tengah kita sebagai mahasiswa, di tengah-tengah kita sebagai sosok yang lemah? Adakah yang salah dari keyakinan kita? Dan adakah yang salah dari keberagamaan kita? Silahkan, ini menjadi bahan yang dapat kita renungkan dari beberapa diskusi dan dari beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita munculkan dalam tugas-tugas kita setelah tema-tema yang hari ini kita sampaikan pada 2 atau 1 video kita di hari ini. Terima kasih. Billahi taufik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.